Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cika Dwi Prasetya, saya dari kelas 3C. Pada video kali ini saya akan membahas definisi AI menurut para tokoh, sejarah perkembangan AI, ruang lingkup AI dan contoh aplikasinya, dan yang terakhir 5 contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama pembahasan kita adalah definisi AI menurut para tokoh. Yang pertama ada menurut McCarthy. Menurut beliau, AI adalah ilmu dan rekayasa pembuat mesin cerdas, terutama program komputer yang mampu meniru manusia. Nah, ada juga nih yang menurut Ellen Rich. Menurut dia, AI adalah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang saat ini dapat dilakukan lebih baik daripada manusia. Nah, kemudian bagaimana dengan Russell dan Norvig? Menurut mereka berdua, AI adalah studi tentang agen yang dapat memandang lingkungan dan bertindak sesuai dengan persepsinya untuk mencapai tujuan. Jadi perbedaan antara McCarthy, Ellen Rich, dan Russell Norvig itu apa? Kalau McCarthy itu lebih fokus kepada kecerdasan buatan sebagai bidang rekayasa, kalau Rich itu lebih kepada kemampuan komputer meniru kemampuan manusia, sedangkan Russell dan Norvig itu lebih kepada rasionalitas agen dan interaksi dengan lingkungan. Next, kita ke pembahasan yang kedua, yaitu sejarah perkembangan AI. Nantinya pembahasan ini bakal aku bagi dari 6 fase. Yang pertama, fase 1950-an. Nah, pada 1950-an itu, Alan Turing memperkenalkan Turing Test sebagai tolak ukur kecerdasan mesin. Nah, pada tahun 1956, John McCarthy memperkenalkan istilah AI pada Dartmouth Conference. Nah, di fase kedua ada di 1960 sampai dengan 1970-an. Pada jangka waktu tahun ini, muncullah expert system seperti Dendral dan Misin untuk menyelesaikan masalah spesifik. Nah, di fase ketiga ada di 1980-an. Nah, pada 1980-an mulai berkembang nih machine learning awal dan meningkatnya minat industri. Next, kita move ke fase 1990-an. Nah, teman-teman, pada tahun ini AI itu udah semakin praktis. Misalnya, Deep Blue IBM mengalahkan juara catur dunia Garry Kasparov tepatnya sekitar tahun 1997-an. Nah, sekarang kita move ke tahun 2000-an. 2000-an itu muncul data-driven AI, perkembangan machine learning, dan natural language processing. Jadi mulai makin berkembang ya ini teman-teman. Lalu kita move ke fase terkini, yaitu tahun 2010 sampai dengan sekarang, dimana di era ini tuh sudah mulai berkembang era deep learning dan big data. AI dipakai luas dalam kehidupan sehari-hari seperti smartphone, kemudian juga membantu rekomendasi, mobil otonom, chatbot, atau ChatGPT, Gemini, dan lain sebagainya. Lalu kita move ke ruang lingkup AI dan contoh aplikasinya. Jadi ruang lingkup AI itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama itu ada machine learning, yang kedua ada natural language processing atau NLP, kemudian ada computer vision, kemudian ada robotics, lalu ada expert system. Jadi kalau machine learning itu sistem belajar dari data, kalau natural language processing atau NLP itu pemahaman bahasa alami, kemudian computer vision itu pengolahan citra dan video, kemudian ada robotics yaitu otomatisasi berbasis kecerdasan, kemudian ada expert system yaitu sistem berbasis pengetahuan. Nah, contoh aplikasi ruang lingkup AI itu bisa ke bidang kesehatan, keuangan, dan transportasi. Nah, gimana sih maksudnya? Jadi misalkan kesehatan itu bisa masuk ke machine learning sama expert system. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau expert system itu bakal ngebantu melalui sistem pakar medis yang menganalisis gejala lalu memberikan kemungkinan diagnosis. Kemudian gimana kalau machine learning? Nah, kalau machine learning itu misalnya memberikan model belajar dari data medis kayak medis, kemudian citra X-ray dan MRI untuk mendeteksi penyakit yang lebih cepat. Nah, kalau di bidang transportasi bisa masuk ke computer vision dan machine learning. Maksudnya gimana? Misalkan di computer vision itu bakal membantu untuk mengenali lingkungan sekitar, misalnya mengenali jalan, rambu lalu lintas, kemudian pejalan kaki, dan lain sebagainya. Nah, kalau machine learning itu bisa membantu untuk membuat keputusan dari data sensor untuk navigasi dan keselamatan. Kemudian kita masuk ke bidang keuangan. Nah, kalau di bidang keuangan bisa masuk ke dalam ruang lingkup machine learning. Maksudnya gimana? Maksudnya itu untuk mengenali pola transaksi normal dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Jadi dengan bantuan AI, teman-teman bisa jauh dari kata penipuan dan mendeteksi aktivitas-aktivitas yang mencurigakan.
Nah, kita move ke pertanyaan yang terakhir, yaitu 5 contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada asisten virtual, misalnya Google Assistant, Siri, atau Alexa. Nah, mereka ini dapat membantu untuk komunikasi, terus kemudian menjadi pengingat, juga dapat membantu teman-teman untuk mencari ilmu pengetahuan secara cepat. Di nomor 2 ada rekomendasi belanja atau film, misalnya menawarkan Tokopedia, Netflix, YouTube, dan lain sebagainya dengan memberikan rekomendasi sesuai dengan preferensi pengguna. Biasanya AI membaca tuh algoritma yang sering teman-teman cari itu apa, nah kemudian nanti bakal direkomendasikan melalui aplikasi-aplikasi belanja dan perfilman begitu. Nah, yang ketiga ada face recognition di smartphone. Nah, face recognition pada AI ini dapat membantu keamanan yang lebih cepat dan efisien di smartphone teman-teman. Jadi, misalkan teman-teman buka HP tuh harus ada face recognition-nya dulu nih, memastikan bahwa yang memegang ponsel teman-teman adalah teman-teman sendiri. Yang keempat ada navigasi transportasi, misalnya pada Google Maps, Gojek, atau Grab. Nah, untuk teman-teman yang suka jalan-jalan, AI itu dapat membantu teman-teman untuk membantu menemukan rute yang tercepat atau rute yang kira-kira nggak macet nih. Nah, nanti dibantu sama AI. Nah, kemudian yang kelima ada spam filter di email. Kalau misal teman-teman punya keresahan email yang terus-terusan muncul dan mengganggu sehingga menutupi informasi yang penting begitu, nah AI itu membantu teman-teman untuk menyaring pesan tidak relevan agar pengguna itu fokus pada informasi-informasi penting aja. Nah, sekian informasi yang dapat saya berikan. Apabila ada salah, mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.